Selamat pagi Sugeng Enjing untuk sobat-sobatku Bodas Academy. Mohon maaf kemarin aku nggak sempet ngonten kemarin, terkapar kelelahan teman-teman. Jadi kemarin tuh aku pagi udah antar bola anakku berjemur, terus aku ketemu orang ngobrol. Alhamdulillah sekarang kalau ketemu orang ya mendingan gitu teman-teman. Bagi cerita yang ada yang cerita di sini kalau susah ngomong di depan kamera gitu ya. Aku dulu sama persis sama dengan jenengan-jenengan semua teman-teman. Kalau untuk ngomong di depan kamera itu bayuh. Jangankan depan kamera, basicnya saya ketemu orang aja ngomong susah gitu, sulit gitu ya. Dan itulah yang men-trigger saya untuk terus belajar, mencoba dan mencoba. Sampai detik ini pun saya terus belajar dan masih banyak hal ya yang saya belum bisa gitu ya. Belum pede sometimes gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya dengan saya belajar terus ngomong, belajar segala macam, ngefek juga teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang udah ya mulai ini ya uh, mulai terbiasa lah gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya bisa ala biasa itu benar. Kalau bahasa saya sekarang, lakukan repetition unlimited. Begitupun juga di TikTok affiliate ini ya teman-teman, bahwasanya salah satu hal yang perlu dilakukan ya terus saja lakukan terus sampai titik di mana kita ya mimpinya akan bisa jadi nyata gitu. Dan terus sampai selagi nafas di kandung badan ya gaspol terus gitu. Itu menurut aku hal yang memang terus dilakukan, sebaiknya terus dilakukan dan tanpa menyerah gitu. Karena sejatinya TikTok affiliate itu adalah ya usaha gitu. Usaha untuk menjemput rezeki gitu teman. Dan ngobrol-ngobrol masalah TikTok affiliate lagi, akunku ini terjadi penurunan lumayan daripada sebelumnya ya. Kalau minggu-minggu sebelumnya itu udah mulai stabil di angka 50 ribuan, ini malah saya perhatiin turun. Bisa jadi ini efek saya coba-coba sebelumnya brutal, terus saya coba menurunkan jumlah VT yang efeknya view saya turun. Secara view per video mulai naik, tetapi secara view totali yang turun ya teman-teman. Jadi efeknya penjualanku turun. Nah ini saya juga belum paham. Ternyata kok bisa terjadi begitu ya. Karena ada berbagai macam versi dari, kalau yang saya dengarkan teman-teman yang di TikTok yang ngomongin masalah TikTok gitu ya. Satu brutal, jangan pedulikan view, asal masih ada view gitu. Kalau coba tak simpulkan begitu ya. Satu sisi jangan terlalu brutal, tetapi view per VT-nya itu mulai naik di atas 200 gitu ya. So, mana yang benar? Akhirnya saya coba simpulkan di akun saya saat ini gitu ya, bahwasanya tetap brutal boleh, tetapi yang sangat perlu dijaga adalah ininya, jeda timenya ya. Kalau paling mau aman jedanya 1 jam. Jadi mentoknya selama 1 hari 1 malam ada 24 video. Tetapi kalau saya coba pengalaman saya perhatikan saat saya scheduling di TikTok, itu bisa upload saat minimal 15 menit. Nah, jadi saya coba cari, dengan itu saya coba simpulkan di akun saya gitu ya. 1, brutal itu boleh. Kedua, minimal jeda time upload itu 15 menit. Itu yang terus saya praktekkan kembali gitu. Kemarin saya testing iklan pun itu tidak bisa mengerek penjualan. Sampai iklan iklan yang memang untuk penjualan, iklan follower, iklan view. Saya berasumsi gini, bahwasanya kalau iklan view saya naik totally, itu akan mendatangkan banyak pembeli, calon pembeli.
dan closing akan naik. Tapi nyatanya justru yang organik lah yang saya yang lebih kena. Itu teman-teman. Jadi saya terus akan coba terus, praktek terus. Alhamdulillah satu sisi akunku yang satu yang tak kasih admin, yang modalnya cuman video, shoot, kasih jedak-jeduk, itu mulai ada penjualan. Walaupun penjualannya juga masih kecil gitu. Tetapi saya ada ikut, ini salah satu saya mainkan niche di apa namanya ya, di home living itu kayaknya sih ada tanda-tanda akan bertumbuh gitu teman-teman. Dari closingan yang 0 sampai 1.000, 2.000, 3.000 itu sudah jadi tanda-tanda bagi akun itu ada kehidupan untuk closing gitu. Terus tinggal nanti saya akan betulkan. Justru yang satu lagi yang niche di herbal itu malah turun. Dari move gaya saya yang ngonten terus gayanya Mimin itu turun sampai saat ini malah agak anjloknya lumayan parah karena kadang-kadang malah zero closing. Satu lagi akunku yang elektronik. Akunku yang elektronik itu aku karena nggak kepegang jadi jarang upload, view tinggi, closing 0. Sehari 1, 2 hari 1 gitu saya upload. View-nya tinggi tapi closingnya 0. Lagi-lagi ini juga proses belajar saya. Saya tidak paksakan di situ. Yang penting yang sangat saya uri-uri adalah akun utama saya dulu. Setiap hari coba saya upload. Sekarang timingnya, kemarin saya juga dengerin siapa tuh Mas Bro siapa. Sebenarnya ini nggak jauh beda dengan pandanganku dulu yang saya pernah dengar secara logik ilmu ngawur saya gitu ya. Ada tulisan saya mana. Jadi terbagi dua. Untuk cara upload itu jam-jamnya, kalau mau ngeliatin jam yaitu jam pagi, siang, sore. Sebenarnya ini kenapa pagi? Pagi orang baru melek kayak gitu, biasanya pegang-pegang HP, scrolling. Itu di kisaran jam 6 sampai jam 10. Ya coba aja digempur situ, tapi kalau bisa dikonsistenin teman-teman. Lagi-lagi ilmu konsisten. Terus kedua jam 11 sampai jam 12. Tambah jam 3, terus lanjut lagi bisa di jam 6 jam 5 sampai jam 8 atau 10 malam itu. Jadi ada 3 timing itu. Kalau bisa terus minim, kalau misalkan 3 konten ya 1 pagi, tengah, sore. Tapi menurut aku itu udah berat ya konten segitu. Sebaiknya ya kalau minimal ya 5, 5, 5. Pagi 5, siang 5, 5. Itu konsistenkan segitu 15. Itu saya rasa udah yang jos. Bahkan saya sekarang di kisaran 10, 12, 15 itu udah nggak ngangkat lagi tadi kan. Karena terjadi pola pergeseran, itu mungkin bisa jadi terjadi penurunan juga. Tetapi secara view profitinya alhamdulillah sudah mulai naik. Jadi lagi-lagi teman-teman, ini study case saya sendiri, saya coba sendiri di akun saya, dan nguat ke hati bagi saya karena yang tadinya udah mulai stabil 50 ke 100 bahkan lebih, itu turunnya drastis di angka kisaran malah jadi 10, 20, 30 di kisaran itu malah. Kemarin sepertinya baru cuman 12.000 closing. Minggu hari sebelumnya tak perhatiin 30-an gitu. Karena saya udah agak-agak keder dengan waktu. Anakku lagi bolanya mulai aktif lagi dan ini siap-siap ada tanding di hari tanggal 30 ya. Kemarin 12.000. Coba kita cek ya. Apa dicek langsung aja teman-teman, bareng-bareng ya kita lihat yuk. Teman-teman yang misalkan udah dapat 50, dapat 100.000 terus malas-malasan ya jangan. Ini loh, lihat saya. Dapatnya segitu saya syukurin aja tuh 12.000. Pantang mundur aja teman-teman. Pokoknya jangan merasa dapat segini. Enggak, syukuri. Lagi-lagi teman-teman pesanku, yuk kita syukuri berapapun yang kita dapat. Udah dapat aja alhamdulillah. Insya Allah akan ada titiknya loh. Ini nih 35. Akunku udah mau masuk di 6 bulan masih begini. Gimana yang baru mulai terus nyerah gitu ya. Jangan ya. Teman-teman nih 11.000. 3. Tapi ya tak jalankan terus aja gitu. 35.000 turun. Naik turun kan di situ dari 50.000 stabil karena saya testing ternyata jatuhnya begini. 30 benar di angka 30-an. Nah kan berarti dari sini nih dari tanggal mana sih tadi? Dan ada satu lagi yang sudah FYP tapi ternyata ambruk karena sepertinya barangnya naik yang tadinya 11 dari tanggal 18 nih.
Nah, dari tanggal 18 turun nih. Wih, mana lagi sih? 7 aja ya, 7D aja itu. Oh, tapi langsung wah, bukan di sininya. Biasa per D-nya. Dari tanggal 18, 19 tadi ya. Nah, turun kayak gitu, teman. Ini masih, oh iya, udah mulai nggak ada nih. Jadi si yang satu FYP itu ternyata pengaruh juga, walaupun 1000 karena harganya tiba-tiba naik. Oh iya, selain saya testing, ini salah satu produk saya yang ini loh, alat pijet itu tiba-tiba harganya naik dan langsung drop nih. Coba di tanggal, salah ya. Di tanggal berapa ya? Salah bos. Sebentar, di tanggal 17 itu masih ada nggak ya? Oh, di sini masih ada ini. Oh, selain memang saya lagi testing, satu lagi produk yang unggulanku, ini loh. Ini tiba-tiba turun. Tiba-tiba hilang. Harganya langsung 27.000 ini. Dari 11.000 turun langsung ceprot gitu kan nih. Pengaruhnya salah satu ternyata di sini, teman-teman. Oh ya, saya baru sadar ternyata tidak cuma karena lagi testing, tapi juga karena ada satu produk yang saya lihat kecil hasilnya, tetapi tiba-tiba dia langsung nggak ada penjualan. Yang FYP ya. Setelah telusur ternyata dia ini harganya entah barangnya habis terus dinaikkan, nggak tahu juga. Kan dari 11.800 jadi 27.000 itu pengaruh, dan sampai sekarang malah nggak ada penjualan. Oh, jadi ada dua. Berarti ini efek dari memang saya lagi testing, kedua karena ada produk FYP saya yang tiba-tiba harganya remuk. Itu, teman-teman. Ini saya potong segini aja, video nggak panjang dan tidak bertele-tele. Nanti saya akan langsung bikin video kedua membahas akun saya yang FYP. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.